Gila. Kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Selamat datang dan selamat menikmati. Saya ucapkan dulu kepada teman-teman, pada hari ini kita berkumpul bersama pada acara Ramah Tamah memperingati 17 Agustus 2020, memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Adapun acara ini merupakan bentuk rasa bakti kita, rasa cinta kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita harus menyontoh perjuangan dari pejuang dulu untuk membangun Siomas sebagai perusahaan poultry processing nomor 1 di Indonesia. Oke, itu harapan saya dari acara ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat menikmati. Buat kita semua, merdeka, merdeka, merdeka. Berbicara mengenai kemerdekaan, acara ini kan kita adakan untuk mengenang jasa para pahlawan. Salah satunya pahlawan yang mendirikan pabrik ini. Memang disambung lewat radio, tapi butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Makanya kenapa pergolakan untuk melawan penjajah itu kan beda-beda. Surabaya tahun 45, bulannya bulan November, Bandung Lautan Api, bahkan mungkin Perang Puputan tahun 46 malah.
Itu karena memang waktu itu memang kita hanya butuh kesamaan sikap. Jadi kesamaan sikap untuk di dunia luar dan juga di dalam negeri sendiri. Karena dalam negeri sendiri masih terpecah belah. Tapi dengan satu kata proklamasi, akhirnya semua menjadi kesatuan. Itu mungkin ya pemahaman yang saya pahami. Jadi sekarang kita tinggal meneruskan aja sebenarnya. Tapi namanya perjuangan nggak akan pernah selesai. Kita semua punya perjuangan masing-masing. Kita semua punya perjuangan di individu kita masing-masing. Jadi selama kita lahir di dunia, brojol dari emak kita itu sudah berjuang untuk hidup, berjuang untuk memenuhi apa tugas kita di dunia ini. Jadi yang kita renungkan sekarang adalah, menurut saya bukan perjuangan para pahlawan lagi, udah lewat itu. Yang direnungkan adalah perjuangan kita sendiri. Sudah berbuat apa kita di dunia ini? Sudah memenuhi apa? Itu ya, mungkin saya ajak bersama-sama rekan-rekan semua untuk berpikir, untuk merenungkan arti sebuah kebebasan. Karena mungkin ketika belum ada kebebasan waktu zaman pahlawan dulu, kita nggak bisa seperti ini. Ada yang bicara mungkin kalau kita nggak merdeka, mungkin masih dijajah Belanda, mungkin bisa Pak kita jadi kayak Belanda, lebih sukses. Enggak juga. Karena terakhir kita yang menjajah kita Jepang, kok bukan Belanda. Ya, kita beruntung, kita masih punya kebebasan. Jangan dikira kalian yang biasanya senang dengan Korea itu bebas. Enggak. Mereka masih wajib militer loh, kita enggak. Kenapa mereka wajib militer? Karena mereka takut tetangganya kan gila, yang sewaktu-waktu bisa nyerang. Mereka wajib militer. Kalau kita justru tetangga ke negara kita yang takut sama kita, jadi ngapain kita wajib militer, ya kan? Kita bebas untuk bicara apa, kita bebas untuk bersikap apa, dan kita lebih beruntung dari negara manapun di dunia ini. Karena kita bebas, meskipun semuanya ada aturannya sih. Tuh. Mungkin yang saya ajak merenung ya tentang diri kita masing-masing loh. Diri kita masing-masing. Ingat-ingat dari mulai lahir sampai sekarang, sudah berguna nggak sih? Perjuangan apa yang kita ada lakukan? Belum tentu juga kita sudah berbuat apa-apa, ya kan? Tapi pastilah ada sesuatu yang merasa bahwa ada sebuah target yang mungkin sudah tercapai, Pak. Gitu. Mungkin ada sebuah pencapaian yang mungkin bukan yang terakhir, tapi mungkin membangkitkan kepercayaan diri. Itu pasti ada. Jalan hidup kita kan masing-masing. Saya juga nggak merencanakan untuk sampai di Bali. Dari awal saya juga nggak pernah merencanakan bisa sampai kemanapun. Tapi itu adalah sebuah perjuangan. Mungkin hari ini kita bisa sharing ya. Temanya perjuangan aja, bukan kemerdekaan. Kalau kemerdekaan kita udah dapat, tapi berjuang mewujudkan kemerdekaan itu yang kita beda-beda. Saya di Bali ini banyak ketemu pribadi-pribadi yang unik juga. Dari awal sampai sekarang ini, semua punya perjuangannya sendiri, dengan versinya masing-masing. Dan itu kekayaan keragaman kita. Itu. Mungkin saya ketemu pertama, mungkin sales. Sales saya nggak sama ya, nggak sama lah. Semuanya punya permasalahan masing-masing. Tapi ketika berada di kantor, mereka sama satu tujuan.
melakukan dan melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya, itu aja. Tapi yang mungkin menjadi dasar kan beda-beda. Saya mungkin lebih kenal Pak Komang dulu dari awal, mungkin sedikit cerita ya. Perjuangan dia juga luar biasa. Kalau dari awal mungkin zero malah, dari nol sampai sekarang jadi kayak gini. Pencapaiannya luar biasa. Ini apa sih yang kita lakukan? Sudah benar nggak sih? Apa saya nggak cuma datang, selesai, pergi, bangun pagi, tidur lagi, makan, selesai? Saya harap sih enggak. Semua pasti punya perjuangan masing-masing. Saya yang sales sih, bahkan saya udah kenal beberapa yang ya sedikit banyak cerita tentang perjuangannya mereka masing-masing. Saya kenal Rai, ya udah cerita banyak, oke. Perjuangannya dia mungkin beda sama yang lain. Tapi menurut versi dia itu udah sebuah perjuangan yang harus ada pencapaian yang dia raih. Tapi untuk beberapa orang menganggap Allah cuma gitu, karena kamu mau beda lagi permasalahannya. Kita harus mengerti satu sama yang lain. Saya ketemu Winda, pribadi yang unik juga. Ya. Apakah saya menjawabkan di Winda, Allah cuma gitu aja, kan? Kenapa kamu nangis? Ya, gue juga. Karena buat dia itu adalah perjuangan dia. Mungkin Lisa yang sampai sekarang selalu ngomong jodoh saya kapan Pak, itu perjuangan loh Lis. Meskipun saya ngomong bahwa jodohmu ada Lis, dia tetap nggak percaya, ya kan apa? Itu bentuk perjuanganmu. Mungkin saya ketemu Nani dengan 1000-an permasalahannya dia, jutaan mungkin ya, banyak banget. Tapi dia adalah wanita yang paling kuat yang saya tahu. Meskipun dengan tangisan, tapi tetap dia bisa. Kenapa? Dan saya ketemu jelas saya 2 orang dengan permasalahan yang berbeda. Alfi sama Kevin. Itu kontras, tapi mereka masih bisa berteman. Kontras kenapa? Yang satu sangat berbeda dengan orang tuanya, yang satu tidak pernah peduli dengan orang tuanya. Itu kontras. Tapi mereka anak-anak saya harus dengarkan semuanya. Gak usah inisial, udah jelas. Udah jelas. Tapi itu perjuangan mereka. Buat Alfi itu memang sebuah, mungkin bagi orang lain ngomongnya, kok kamu gak pernah care sama orang tuamu? Buat dia itu udah maksimal saya kira ya. Apa saya menyalahkan dia? Enggak. Karena dari awal perjuangannya berbeda. Dia perjuangannya adalah kemandirian dari awal. Dari awal dia di pondok pesantren itu udah harus mandiri sampai sekarang. Sampai sekarang dia bingung. Kalau ketemu sama orang itu harus gimana? Terutama sama cewek, ya kan? Terlalu mandirinya sampai dia bingung ketemu cewek itu harus berbuat apa. Tapi suatu saat kamu akan menemukan cewek yang mengerti kamu, Bi. Ya, pasti lah. Entah tahun kapan lagi. Kita mengajak semua untuk merenung. Mungkin boleh menengah ke atas sambil merenung. Kita hidup ini ngapain ya sampai ini? Sudah berbuat apa? Awal mula saya di sini bekerja 2010 itu, kalau saya melihat tuh kacau balau. Mungkin yang tahu. Ya, 2010 itu saya ingat itu kita baru motong itu seminggu 3 kali, itu hanya 800 ekor. Itu yang saya lihat. Itu berjalan selama 3 bulan sebelum kasus terbongkar. Ya mungkin saya nggak usah ngomong kasus. Akhirnya kita mulai merangkak naik. Itu pertama kali kita rutin
motong itu 1000 ekor per hari. Nah itu yang suatu kebanggaan bagi saya juga, yang dari awalnya motong kadang 800, besoknya nggak motong, lusa motong lagi, bisa gitu setiap hari, motong nggak gitu, sampai akhirnya saya bisa menjadi bagian yang membuat apa ya, yang biasanya sekarang kerja, besok nggak kerja, lusa kerja lagi, itu udah mulai rutin dia setiap hari kerja. Itu suatu kebanggaan juga, walaupun itu belum maksimal. Itu saya 2010 bulan Agustus itu saya baru mulai merasakan saya ada gunanya di sini. Selama 3 bulan kemarin saya berpikir, kok saya di sini ya, saya nggak kerja, nggak mempunyai omset. Kalau saya tim sales, kalau tantangan bagi saya itu adalah gimana saya menjual barang sebanyak-banyak mungkin, memberikan keuntungan semaksimal mungkin untuk perusahaan. Itu target saya. Sampai akhirnya saya gitu, datanglah Pak Ferry mungkin sama Bu Moli. Itu awal perjuangan kita membabat alas sampai kita menjadi RPA terbaik tahun 2012. Saya ingat perjuangan itu kita sudah rutin motong 4.000 per hari. Itu saya udah mulai dari jam 4 pagi sudah ditelepon sama customer. Itu saya bangun tuh jam 4 pagi, ingat ditelepon sama customer pasar tuh, Pak order, jam segini Bang order. Itu perjuangan cukup ya menguras energi, tapi saya senang, berarti saya ada gunanya di sini gitu loh. Sampai akhirnya saya diangkat jadi supervisor itu tahun 2013. Saya sebenarnya tidak mengharapkan itu, karena saya di sini itu bekerja gimana sih saya memberikan sesuatu manfaat untuk orang lain. Itu yang saya pegang teguh. Saya nggak pernah menuntut gaji saya berapa sih, enggak. Itu akan mengalir sendirinya tentang gimana sih kinerja kita, ketulusan kita bekerja. Itu akan dilihat sama atasan kita sendiri. No second. Skelder, yeah, thank you sir. Yeah, skelder and go to the plucker machine, and the feeder go away. Yes. The skelder to remove the feeder from the hair body. This body, not hair body. Not hair body, yes. From the plucker room, go to hell. Okay, plucker. Okay. Going to hell. Go to the Hell. head and check kan apa sih? To the head. Remove that. And go to the drum chiller from to